رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. ما بعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, yang mana hingga hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah rutinitas kita, khususnya di bulan Ramadan ini, yaitu kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah, dan alhamdulillah kita juga diberikan kesehatan dan waktu hingga hari ini. Kemudian salawat serta salam mari kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul baitnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa syaqah memegang sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah malam ini kita memasuki malam yang ke-23 ya, yang mana malam ini adalah malam ganjil ya, yang mana malam ganjil di 10 hari terakhir itu memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 malam ya. Walaupun ya jamaah tarawih pada malam hari ini ya bisa dihitung dengan jari ya, yang mana biasanya lumayan ramai ya. Sepertinya sudah kelihatan kita sudah menuju akhir-akhir Ramadan ya. Ramadan akan segera meninggalkan kita ya. Sudah saatnya kita merenungi ya, apakah di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni atau kita sama sekali tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana Ramadan tersisa hanya tinggal kurang lebih 6 sampai 7 hari lagi ya. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, di antara sifat hati manusia yaitu senantiasa berbolak-balik, terkadang membuat mereka melakukan ketaatan dan terkadang pula membuat mereka melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal keburukan. Oleh karena itu kita diajarkan agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya, atau ala taatik ya. Ya Allah yang maha membawa kebalikan hati, tetapkanlah hati kami ya dalam agamamu dan dalam ketaatanmu. Ya oleh karena itu kita disarankan selalu mengucapkan doa tersebut agar hati kita ya ketika terbolak-balik ya, ia akan selalu berbalik lagi kepada kebaikan dan kebaikan. Kemudian kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan iman yang melekat dalam diri kita ya, iman yang berada dalam diri kita ya. Iman juga bisa berkurang, bisa juga bertambah ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang ya, bertambah dengan ketaatan, dan iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu ya, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kekokohan iman kita ya, agar iman kita ketika turun ya turunnya itu tidak terlalu anjlok ya. Bahkan ya kita senantiasa menjaga iman kita agar selalu stabil, bahkan bertambah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat kedua,
yang mana bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah apabila mereka disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ya. Dalam ayat ini adalah salah satu contoh bagaimana iman kita bisa bertambah, ya. Bagaimana iman kita bisa bertambah, yaitu dengan kita didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita tetap kokoh dan teguh dan bahkan senantiasa bertambah. Setidaknya ada 3 amalan, ya, ada 3 amalan penjaga iman yang bisa kita lakukan, ya. 3 amalan yang mana amalan ini bisa menjaga iman kita tetap stabil, kokoh, ya, dan teguh, bahkan iman kita bisa bertambah dengan kita melakukan amalan tersebut. Yang pertama adalah senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ketaatan seperti salat, ya. Salat berjamaah tepat waktu, ya, bukan hanya salat tapi salat berjamaah tepat waktu, ya. Ya, bukan sholat yang hanya sholat saja, ya. Sholat berjamaah dan tepat waktu, kemudian sholat sunnah, berdoa, berpuasa, berzikir, menuntut ilmu, dan berbagai amalan kebajikan lainnya, ya, itu adalah amalan-amalan penjaga iman, ya. Bila kita lakukan secara ikhlas, ya, bila kita melakukan secara ikhlas dan konsisten atau istiqomah, ya. Apabila kita melakukan ketaatan-ketaatan tersebut dengan konsisten dan ikhlas, ya, istiqomah dan ikhlas, maka itu amalan itu akan bisa menjadi penjaga iman kita, ya, agar iman kita tidak turun, ya. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, ya, rentan sekali, ya, iman kita turun, ya, rentan sekali iman kita turun bagi mereka yang tidak terlalu memperhatikan bulan Ramadan ini, ya. Oleh karena itu kita dianjurkan ketika akhir-akhir Ramadan ini untuk melakukan sunnah, yaitu i'tikaf, ya. I'tikaf, ya. Mari kita ramaikan masjid-masjid kita, ya, untuk beriktikaf di dalam masjid, ya. Bagi yang belum sempat untuk bisa i'tikaf full 10 hari, ya, bisa i'tikafnya di malam hari saja, ya, datang ke Masjid Al-Islam, ya, bertadarus, bertilawah, ya, nanti dilanjutkan dengan qiyamul lail di malam harinya, ya. Itu adalah merupakan amal-amalan yang membuat iman kita bisa teguh dan kokoh, bahkan bisa menambah keimanan kita. Amal-amalan seperti ini akan melembutkan hati kita, ya, akan melembutkan hati kita dan membuatnya basah tidak kering, ya. Hati yang lembut dan basah itulah yang akhirnya menimbulkan rasa senang, ya, ketika kita melakukan kebaikan, ya, menimbulkan rasa ikhlas, ya, ikhlas dan tanpa beban saat kita menjalaninya, ya. Ketika hati kita sudah lembut dan basah, ya, maka ketika kita melakukan amalan ketaatan, maka kita tidak akan pernah berat dalam menjalaninya, ya, tidak akan pernah berat dalam melaksanakannya, ya. Misal kita ketika akan melakukan qiyamul lail misalnya, ya, ketika hati kita sudah lembut, ya, hati kita sudah basah, maka kita tidak akan berat untuk menjalankan qiyamul lail yang harus kita lakukan di tengah malam nanti, ya, di jam 2:30, ya. Bahkan itu waktu-waktu yang sangat nyaman untuk tidur, ya, untuk tidur. Tapi ketika hati kita sudah basah, ya, sudah lembut, maka kita akan tidak berat dalam menjalankannya. Juga sebaliknya, ya, ia akan melahirkan rasa bersalah dan penyesalan ketika melakukan keburukan atau ketika meninggalkan amalan-amalan ketaatan tersebut, ya. Jadi ketika hati kita sudah basah, sudah lembut, ketika kita sekali saja telat sholat, maka, ya, kita pasti akan merasakan penyesalan yang sangat-sangat menyesal, ya. Ketika kita sekali saja tidak qiyamul lail, maka kita akan merasakan penyesalan yang sangat-sangat dalam, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa man sarrathu hasanatun wa sa'athu sayyi'atun fahuwa mu'minun. Barang siapa yang senang dengan keburukan yang ia kerjakan
dan sedih dengan barang siapa yang senang dengan kebaikan yang ia kerjakan dan sedih dengan keburukan yang ia kerjakan, maka sejatinya adalah orang beriman, ya. Maka sejatinya adalah orang yang beriman. Itu di amalan yang pertama, yaitu melakukan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syarat ikhlas dan konsisten, ya, atau istiqomah. Kemudian amalan yang kedua adalah gemar membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Ya, amalan penjaga iman yang selanjutnya adalah gemar membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 52 yang artinya adalah, sungguh kami telah mendatangkan Al-Qur'an kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapa saja yang gemar membaca Al-Qur'an kemudian ia mempelajari makna-maknanya, ia memahami makna-maknanya, ya niscaya akan berpengaruh langsung, ya, niscaya akan bertambah pengetahuannya, kemudian akan berpengaruh langsung kepada keimanannya, ya. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, bukan hanya membacanya, ya, membaca dan mempelajarinya, maka akan berpengaruh pada pengetahuan kita, ya. Karena ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an itu tidak akan pernah habis, ya, itu tidak akan pernah habis, akan selalu upgrade ketika kita mempelajarinya lebih dalam lagi, ya. Itu akan berpengaruh pada keimanan kita, ya, sehingga keimanan kita akan lebih kokoh, lebih teguh, bahkan semakin bertambah ketika kita melihat dan memahami Al-Qur'an tersebut, ya, memahami Al-Qur'an tersebut. Sebab apabila ia membaca dan merenungkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya pasti ia akan memperoleh pengetahuan tentang keistimewaan kalamnya, ya. Semakin ia mengetahui keistimewaan kalamnya, semakin bertambah pengetahuan tentang Robnya. Semakin ia mengenalnya, semakin ia sadar diri bahwa ia hanya hamba yang harus selalu menghamba kepada Robnya. Ya, ketika kita sudah mempelajari Al-Qur'an, ya, membaca dan mempelajari Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh santri-santri kita dari Ma'had Ali Al-Islam, ya, setiap harinya membaca dan mempelajari Al-Qur'an, ya, maka itu akan berpengaruh pada keimanan kita, ya. Yang sudah seharusnya mereka-mereka yang mempelajari Al-Qur'an, membaca dan memahami Al-Qur'an itu akan selalu imannya kokoh, ya, bahkan selalu bertambah setiap harinya, ya. Ya, gimana tidak akan pernah goyah. Selain itu, membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang paling mulia sebagaimana sabda Rasulullah SAW oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syai'abul Iman, Su'aibul Iman, ya. Afdalul ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Ya, jadi poin nomor 2 ini adalah amalan yang sangat mudah, sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan dalam menjaga kekokohan iman kita, bahkan bisa menambah keimanan kita. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketiga, amalan yang bisa menjaga iman kita adalah membaca kisah para nabi dan orang-orang soleh, ya. Membaca, mempelajari sirah para nabi dan sirah orang-orang soleh, ya, baik sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang setelahnya yang para solihin, ya, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mempelajari sejarah dan kisah kehidupan para nabi dan orang-orang soleh bisa menimbulkan pertanyaan kepada diri kita yang bisa kita jadikan barometer, ya, barometer iman. Ini merupakan amalan penjaga iman di dalam hati kita, ya. Jadi ketika kita mempelajari sirah nabi, bahkan sirah para sahabatnya, ya, ketika kita menumpangkan kisah-kisah yang takjub, ya, kisah-kisah yang menakjubkan, kisah-kisah kesabaran para nabi, ya, kisah-kisah perjuangan dakwah para nabi, maka itu akan bisa menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, yang mana pertanyaan itu akan menjadi barometer keimanan kita. Kemudian akan timbul kebaikan, pertanyaan di dalam hati kita, kebaikan apa yang telah mereka lakukan, ya, apakah kita telah meneladani apa yang mereka contohkan, bagaimana kesabaran, keistiqomahan, kesungguhan mereka dalam beramal dan berdakwah. Apakah pantas kita lebih baik dari mereka? Mereka lebih berat ujiannya. Apakah pantas bagi kita memimpikan surga padahal amal, ujian, rasa syukur berbanding jauh dari apa yang
mereka lakukan ya. Sebagaimana ketika kita mempelajari sirah, misalnya kisah dari Nabi Ayub alaihissalam, ya beliau diuji dengan penyakitnya, beliau sabar, ya itu bisa kita jadikan barometer dan kita ambil keteladanan dari kisah tersebut ya. Bagaimana bahkan kisah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, ya dalam perjuangannya menyampaikan dakwah ya pada umatnya, yang begitu banyak ujian-ujian yang beliau dapatkan, ya begitu banyak cobaan-cobaan yang beliau dapatkan dalam memperjuangkan dakwah Islam ini ya. Ketika kita merenungkannya, maka itu akan senantiasa menambah keimanan kita ya, menambah keimanan kita ya. Paling setidaknya itu menambah keimanan kita. Jangan sampai ketika kita mempelajarinya ya, hanya kesannya seperti biasa-biasa saja ya. Coba ketika kita membaca sirah Nabi, ya sirah sahabat dan lain-lainnya, ya usahakan kita juga merenungi kisah-kisahnya ya. Jangan sampai kita hanya membacanya saja ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang apabila dijawab dengan jujur akan memperbaiki dan menambah iman di hati kita semua. Senada dengan apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir halaman 228. Beliau mengatakan, ra'aitul istighali bil fiqhi wa sima'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qulub illa ayyam ziha birraqaiq wan nazru fi siyari as-salafis salihin. Menurutku menyibukkan diri dengan fikih dan menyimak hadis saja tidak cukup untuk memperbaiki hati, namun harus dilengkapi dengan hal-hal lembut dan mempelajari kisah-kisah dan perjalanan hidup orang-orang soleh ya. Jadi poin terakhir ini adalah ketika kita ingin menjaga keimanan kita ya, menjaga pondasi iman kita tetap kokoh, bahkan menambah keimanan kita, coba ya kita buka buku sirah, kita ikutin kajian-kajian sirah tentang para nabi dan para sholihin ya, sehingga itu dapat bisa kita ambil ibrahnya dan bisa menjaga keimanan kita, yang mengokohkan pondasi keimanan kita ya, sehingga tidak mudah ya keimanan kita itu untuk turun, bahkan turun sampai anjlok ya. Bahkan ya itu bisa menambah keimanan kita. Ya semoga di akhir-akhir Ramadan ini ya keimanan kita tetap stabil, kokoh ya, bahkan bertambah hingga akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya demikian itu 3 amalan penjaga iman ya, 3 amalan yang dapat menjaga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga ada banyak manfaatnya yang bisa kita ambil. Ya mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.